Baik, saya akan masuk materi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertasawuf itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengelola kolbu kita. Kolbu itu berasal dari kata kolab. Kolaba, apa artinya kolaba? Bolak balik, ya, bolak balik ya. Menjadi isi masdar menjadi kolbu. Kolbu adalah inti kemanusiaan. Dia adanya di dalam ruh. Tapi sebenarnya kolbu itu ada dua. Yang pertama kolbu secara jasmani atau jismani. Ya, kelihatan Ibu, Bapak, kelihatan ya. Hadis yang sangat populer ini termaktub di dalam Sahih Muslim. Ya, ini ada dalam kitab Arba'in, ya, kitab Arba'in Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Jika sehat, maka sehatlah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat fasada jasad kullu. Kalau rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu. Segumpal daging itu adalah qalbu. Orang kita mengartikan qalbu apa? Hati ya. Hati dalam bahasa Arab itu sebenarnya kibdun. Kib atau kabid bahasa Arabnya. Ini dia posisinya ada di sebelah kanan. Warna awalnya kabid itu atau kibdun itu adalah merah merona. Atau merah merona. Merah banget gitu ya. Merah banget tapi bukan merah yang gelap, merah yang terang. Ya kurang lebih seperti inilah. Tapi agak terang lagi. Kabid atau kibdun itu fungsinya adalah menyerap racun-racun dari dalam darah. Bahasa Inggrisnya lever. Tulisannya L-I-V-E-R. Lever. Ya. Karena asupan makanan banyak sejak dia kecil, manusia sampai dia dewasa, sampai dia tua, maka si level ini, si kabid ini mempunyai fungsi menyaring racun-racun dari dalam darah. Lama-kelamaan warnanya tidak lagi merah, tapi lebih dekat ke hitam, pekat. Warna merahnya menjadi pekat. Kenapa? Karena terlalu banyak racun yang dia serap. Jadi kalau ada orang punya penyakit lever, penyakit hati, karena terlalu banyak racun yang diserap oleh hati itu, oleh si lever. Terutama orang yang kalau dulu masa mudanya suka nenggak, ya, cap orang tua, ya, maka kemudian dia akan terasa sakit, ya, levernya. Ada kanker hati dan segala macam. Apalagi kalau terlalu banyak minum alkohol, ya, nah itu akan ada kanker hati. Nah, yang dimaksud kolbu oleh Rasulullah SAW itu bukan hati, bukan kibdun. Secara fisik dia adalah ini dia. Nih, yang segenggaman tangan kita, posisinya ada di sini. Ya, dan itulah kolbu. Jadi benarlah kata Rasulullah, kolbu itu kalau dia sehat, maka sehat seluruh tubuh. Kalau dia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Jantung, secara organ jantung itu kan ada serambi kanan, kiri kanan, serambi kiri, kiri kanan.
penghubungnya antara 4 sekat itu katup, well, rusak aja katup, ya, tidak mampu membuka dan menutup dengan sempurna, maka darah yang masuk dari saluran darah masuk ke jantung itu tidak akan sama dengan saluran darah atau darah yang dipompakan oleh jantung keluar. Misal normalnya katup itu menutup dan membuka 0,6 mm. Kecil ya Pak ya, karena untuk jantung itu masih gini-gini. Yes, yang udah orang dewasa. Kalau yang dewasa, kalau anak kecil, kalau bayi ya segeraman bayi. Itu kalau katup menebal, maka membuka dan tutupnya tidak sempurna. Mungkin hanya 0,2 mm. Jadi yang masuk ke jantung tidak akan sama dengan yang keluar. Di jantung itu prinsipnya nggak boleh ada endapan darah. Gitu. Kalau terjadi endapan darah, maka jantung akan membengkak. Maka kerja jantung menjadi semakin lelah, dia kecapean. Gitu. Nah, orang yang punya katupnya tebel itu cepat capek. Nah, ini terjadi sama istri saya tahun 2007. Beliau katup jantungnya menebal. Ada virus yang masuk melalui mungkin asupan makanan atau apa. Jadi beliau tahun 2007 cepat capek, melangkah sedikit capek, kerja sedikit capek, harus dioperasi. Ya, tahun 2010 dioperasi itu, dibedah dadanya, kemudian diambil jantungnya, katupnya diganti dengan katup dari binatang. 2010 katup dari sapi. Dokter nanya sama saya, Pak, mau pakai mekanik apa pakai yang hewan? Kalau pakai mekanik harus terus-menerus minum obat. Kalau pakai hewan, ya enggak, tergantung nanti kondisi jantungnya seperti apa. Saya pilih yang hewan. Karena saya sudah baca-baca dulu sebelumnya nih, ya. Karena keputusannya ada di saya, maka yang hewan. Ada 2 pilihan hewannya, mau sapi atau mau babi. Gitu. Karena babi itu memang secara DNA dekat sama manusia, gitu ya. Kalau sapi penemuan baru, sudah saya pilih yang sapi. Saya nggak mau isi saya ada unsur keharuman dalam dirinya, gitu ya. Akhirnya sapi, tapi umurnya enggak mudah-mudahan panjang terus ya, bagus terus, bisa lupa ya. Jadi saya terus sehat terus. Dulu berat badannya cuma 40 kilo tahun 2010. Setelah dioperasi makin nambah. Sehat artinya sekarang. Alhamdulillah. Itu saya sama stres itu tahun 2010. Ya, cobaannya luar biasa itu ya. Dari mulai saya masuk PKN sampai dengan 2010 itu cobaannya luar biasa. Ya, sampai kemudian harus istri sakit, harus dioperasi segala macam. Boleh tanya sama beliau dari ibu ya. Nah ini jantung ya, kolbu yang jasmani. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, ini pelajaran ilmu biologi anak kecil nih Pak. Kata beliau mereka nih, definisi kolbu wa adul jawab. Ya nafa'ud damun jihadil dawrah. Kolbu adalah organ tubuh yang merotok dan berongga yang menampak darah di dalam sistem sirkulasi darah. Ini yang disebut kolbu secara jasmani. Nah, ini kurang lebih seperti ini, Bapak-bapak. Kolbu ini kalau lagi dioperasi, ya. Setelah dibelek dadanya, digaji tulang dadanya, disedot darah-darah supaya nggak meludi, diputus jantungnya, diangkat jantungnya. Kemudian disedot supaya berhenti, lalu kemudian jantungnya dilihat. Fungsi jantungnya diganti oleh mesin Pak. Dilihat jantungnya itu, kemudian mana nih yang punya sakitnya itu, ya, dilihatin kalau ini bekas potongannya. Nah itu masih dikit saja, cuma bocor dikit, ya, bocor mana bocornya. Nah itu dia, bocor gitu doang. Bocor gitu doang aja bikin orang menjadi
hampir mati Pak gara-gara bocorannya. Kemudian dijahit kayak ditindik gitu jahitnya. Beres dijahit, dimasukin lagi ke dada, disambungin lagi ke pembuluh darah yang menuju ke atau dari jantung, kemudian dikejutkan dengan kejut listrik. Seperti itu Pak, ini jantung. Kolbu secara jas,